Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, warung kopi Bang Doni. Wow, kisah dari Mas Dani SBR yang selalu dinanti-nanti ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor. Akhir tragis Bagja, pemilik ilmu hitam, warung kopi Bang Doni. Sore itu di kediaman Doni, nampak Pak Sadeli sudah bersiap-siap dengan tas miliknya. Di situ, dia pun langsung memanggil Doni untuk menanyakan kapan mereka akan berangkat. Doni, Assalamualaikum, panggil Pak Sadeli. Tak lama Doni pun langsung keluar dari dalam rumahnya. Waalaikumsalam. Yah elah si gerah amat kalau mau jalan-jalan. Yah, giliran arisan RT aja telat mulu datangnya, sindir Doni. Itu mah beda Don. Lah ini pan mau senang-senang kita. Bagaimana? Lu udah pada siap belum? Katanya habis asar jalan kita. Tanya Pak Sadeli. Saya mau udah siap dari tadi. No, tinggal si Gembul belum. Juga kalau mandi lama. Ungkap Doni. Ya elah bagaimana sih? Keburu malam ini kita nyampe di Garutnya. Keluh Pak Sadeli. Setelah beberapa lama, Gembul pun akhirnya muncul dengan membawa tas di tangannya. Gembul, samber geledek lu. Lama banget sih lu kalau mandi. Lu orang apa truk sampah? Hampir 1 jam gue nungguin, sentak Pak Sadeli. Bang, si Gembul mah jangan bentak-bentak. Ntar kalau dibentak dia suka sakit kuning, saut Doni. Lu kata si Gembul bocah apa gue sentak sawan? Timpal Pak Sadeli lagi. Maaf Pak RT, saya kalau mandi emang lama. Soalnya saya sekalian buang air besar. Saya nggak mau nanti mulus di jalanan. Ungkap Gembul. Yaudah, jalan yuk. Saya soalnya udah janjian nih sama Mang Kamran di jalan. Kita nanti ditungguin di Nagrek. Soalnya saya kagak tahu rumahnya dia. Ucap Doni. Setelah berpamitan, ketiganya pun langsung berangkat menuju kota Garut. Di perjalanan, Pak Sadeli iseng bertanya pada Doni. Don, kira-kira di Garut kalau ngomong bahasa Indonesia pada ngerti kagak ya? Soalnya daerah Jawa Barat yang belum pernah gue datengin cuma Garut, Tasik, sama Banjar, sama Majalengka, sama apa lagi ya? Banyak itu mah, saut Doni singkat. Iya Don, gue nanti kalau mau beli rokok bingung soalnya. Nanti yang jualan kagak ngerti lagi, ujar Pak Sadeli. Setahu saya mah di Garut itu bahasanya bahasa Sunda sama bahasa Gabon. Seloro Doni jengkel. Ya elah, lu ditanya begitu aja sewot. Gabon pan Afrika Don. Apa bisa nyasar sampai ke Garut? Saut Pak Sadeli. Ya lagian abang, ini tahun berapa bang? Teknologi udah maju, komunikasi udah gampang. Rata-rata orang udah pada makan bangku sekolahan. Bahasa Indonesia udah pada paham. Jangan disamain sama zaman abang. Zaman abang hanya Belanda, ujar Doni sewot. Sewot amat lu Don, gua kan cuma nanya. Timpal Pak Sadeli. Mending kayak Gembul no, kalau di jalan diem, tahu-taunya matanya rapet, ucap Doni lagi. Ya, ada-ada saja kelakar-kelakar yang diucapkan Pak Sadeli yang membuat Doni kesal. Belum lagi saat mereka baru saja keluar dari jalan tol, Pak Sadeli meminta Doni untuk menepikan mobilnya. Don, minggir dulu Don. Apaan sih bang? Tanya Doni penasaran. Kita beli tahu Sumedang dulu. Enak tahu di sini, ungkap Pak Sadeli. Gila si abang, bocah jajan mulu, gerutu Doni. Setelah membeli tahu yang diminta oleh Pak Sadeli, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Akhirnya, mereka pun sampai di titik di mana Doni janjian bertemu dengan Ujang Kamran. Saat itu, rombongan Doni tiba lebih dulu dan tak lama Ujang Kamran pun tiba dengan mobilnya.
Bang Doni, lama nggak nunggunya? Maaf, tadi saya kena macet, ungkap Bujang Kamran. Oh enggak kok, saya juga baru Mang, sahut Doni. Ya udah, kita lanjut aja. Ayo, ikutin saya. Itu juga udah saya Sherlock di WA ya, ungkap Ujang Kamran. Kemudian, Doni pun mengikuti mobil Ujang Kamran dari belakang. Hingga tiba-tiba, Don, nyari pom bensin Don. Gua mules ini, ungkap Pak Sadli. Mendengar itu, Doni pun meradang. Elah ini aki-aki, ada-ada aja dah. Ini kan kita lagi konvoy, tahan dikit ngapa bang? Lagian sih pakai jajan segala tadi. Aduh, gua agak tahan banget ini Don. Lagian kan kita agak tahu masih jauh apa kagak jaraknya. Udah mendingan kalau ada pom bensin kita berhenti dulu dah. Gua takut jebol, ini udah kagak kuat, ungkap Pak Sadli 15. Mendengar itu, Doni pun ketakutan karena dia tidak ingin sesuatu yang menjijikan terjadi di dalam mobilnya. Ya. Tahan dulu. Ntar kalau ada pom bensin kita melipir. Tahan tapi bang ya. Awas kalau sampai jebol. Akhirnya, rombongan Doni mampir di sebuah pom bensin. Di situ, tanpa membuang waktu, Pak Sadli langsung keluar dari mobil dan berlari ke arah toilet. Gembul yang sempat terbangun pun bertanya kepada Doni. Wah, udah nyampe ya bang? Boro-boro, sahut Doni singkat. Oh, terus kenapa kita berhenti bang? Tanya Gembul lagi. Ini, kita lagi nungguin aki-aki boker. Selin banget dah. Udah maksa ngikut, nyusahin lagi di jalan, gerutu Doni. Tak berapa lama, Pak Sadli pun kembali dengan wajah lega. Aduh, mantap, enak banget dan plong rasanya. Doni hanya diam saja mendengar ucapan dari Pak Sadli. Ia pun kembali melajukan mobilnya untuk menuju rumah Ajat. Di situ, Pak Sadli pun kembali berkata, Don, lu tahu kagak Don? Tadi gue di toilet, bayar double. Soalnya tokai gue panjang-panjang, tapi kagak ngapa-ngapa, gue seneng. Malahan gue bilang makasih sama yang jaga, ungkap Pak Sadli yang membuat Doni seketika mual. Bang jorok banget sih, kayak gitu pakai diceritain, enak saya dengernya, sahut Doni sewot. Sementara itu, di tempat yang berbeda, Bagja dan Denny nampak jalan berdua. Akhirnya mereka sampai di tempat tujuannya, Desa Munjul. Ini kita udah sampai, ungkap Denny. Mereka berdua kini berada di depan sebuah tos serba dan tiba-tiba saja Bagja mulai berteriak memanggil-manggil nama musuhnya. Wah, keluar kamu. Di situ terdapat warga yang sedang berkumpul di sebuah warung kopi yang tak jauh dari lokasi Bagja dan Denny. Mereka pun langsung menghampiri Bagja dan Denny karena merasa risih akibat Bagja yang berteriak-teriak di kampung mereka. Wajar saja jika warga bersikap demikian karena waktu sudah menunjukkan hampir jam setengah 10 malam. Namun warga tidak tahu siapa yang mereka tegur. Ya, saat itu ketika Bagja mendapat teguran dari warga, Bagja langsung mengamuk dan menghajar orang-orang yang berada di dekatnya. Alhasil, warga yang tadi berkumpul untuk menegur Bagja langsung kocar-kacir. Malahan ada salah satu warga yang terluka karena terkena pukulan Bagja. Ya, seperti benteng yang mengamuk. Amukan Bagja tak terbendung. Tak cukup di situ, Bagja mulai merusak benda-benda yang berada di dekatnya, sepeda motor, mobil yang terparkir, juga rambu-rambu jalan yang terpasang di sisi jalan. Tak berselang lama, Ajat pun muncul karena mendapat laporan dari salah satu anak buahnya yang bernama Cecep. Saat itu, Ajat langsung mendekati Bagja dan mencoba untuk menghentikan aksinya. Tapi beberapa warga mencoba untuk mencegahnya. Jat, jangan Jat, bahaya. Tadi udah ada korban yang dipukul sama dia, ucap salah satu warga. Namun melihat ada kekacauan di kampungnya, Ajat tak ingin tinggal diam. Ia pun segera mendekati Bagja. Pada awalnya Ajat menyapa dan mencoba menenangkannya dengan sopan. Namun amukan Bagja malah semakin menjadi-jadi. Siapa kamu? Mana Toha?
Mana? Teriak Bagja yang tidak dimengerti oleh Ajat. Tanpa tedeng aling-aling, Bagja langsung mencekik leher Ajat yang belum siap menerima serangan apapun. Tubuh Ajat sempat terangkat. Ia merasakan sesak yang luar biasa. Namun di situ, Ajat dengan sigap langsung melayangkan serangan dengan lututnya tepat ke arah dagu Bagja. Ya, Ajat bukanlah orang sembarangan. Dia memiliki kemampuan bersilat yang mumpuni, tapi serangan tadi tidaklah berarti bagi Bagja. Buktinya ia hanya tersenyum. Kurang ajar, sudah bosan hidup kamu, teriak Bagja yang langsung kembali melayangkan serangan ke arah Ajat. Tubuh Bagja yang tinggi besar membuat serangan-serangannya begitu berbahaya. Untungnya Ajat masih bisa menghindar dari serangan-serangan itu. Tubuh Ajat yang lebih kecil membuat gerakannya lebih ringan sehingga kecepatannya menjadi kelebihannya. Sesekali Ajat berhasil menyerangkan sebuah pukulan ataupun tendangan tepat ke arah Bagja. Namun hal itu seperti tak berpengaruh pada Bagja. Ya, dia masih terlihat bugar dengan pergerakan-pergerakannya. Malahan saat Ajat menghadapi Bagja, Ajat merasakan ada sesuatu yang janggal. Di situ Ajat merasa jika gerakan-gerakan dari Bagja bertambah cepat, tak ayal Ajat pun mulai kewalahan. Hingga akhirnya Ajat terkena pukulan tepat di wajahnya yang langsung membuatnya terpental. Akibat serangan itu, bibir Ajat pecah, darah mulai mengucur di mulutnya. Ajat sadar jika lawannya kali ini sangat-sangat kuat, namun Ajat tak mau menyerah. Ajat segera bangkit dan kembali bermaksud menghadapi Bagja, tapi belum sempat ia bangun, tiba-tiba saja Bagja menendang wajahnya. Walaupun Ajat sempat menahan dengan kedua tangannya, kekuatan dari tendangan itu begitu besar hingga lagi-lagi Ajat tersungkur di atas tanah. Terlihat posisi Ajat berada di ujung tanduk. Rupanya lawan yang dihadapinya begitu kuat. Bagja nampak menyeringai. Ia pun berniat kembali menyerang Ajat dan tidak memberikannya ampun. Warga-warga yang menonton tak satu pun berani untuk menolong Ajat. Mereka takut akan sosok Bagja yang begitu menyeramkan. Hingga akhirnya secara tiba-tiba sebuah tendangan bersarang tepat di bagian samping wajah Bagja dari arah belakang. Tendangan itu begitu cepat dan kuat hingga membuat Bagja sempat terhuyung-huyung. Rupanya itu adalah Ujang Kamran yang tersulut emosi melihat anaknya terancam. Siapa kamu? Berani-beraninya kamu ngaco di sini? Sentak Ujang Kamran. Bagja tersenyum sambil memegangi kepalanya. Lumayan, tendangan kamu lumayan juga. Aku belum pernah merasakan tendangan sekuat ini sebelumnya. Ucapnya dengan nada meremehkan. Tanpa banyak bicara, Bagja langsung membalas serangan Ujang Kamran dengan beberapa kombinasi pukulan keras. Walaupun sudah berumur, Ujang Kamran masih sanggup meladeni serangan demi serangan itu. Namun, ia mulai menyadari bahwa lawannya bukanlah orang sembarangan. Ada energi besar yang memancar dari tubuh Bagja. Energi yang membuat setiap pukulan terasa jauh lebih berat dari manusia biasa. Benar saja, pukulan dan tendangan yang Ujang Kamran layangkan seolah tak berarti apa-apa bagi Bagja. Seperti tank baja yang dihujani ribuan peluru, tubuh Bagja tetap berdiri kokoh. Ujang Kamran bahkan sempat mundur ke belakang menahan gempuran serangan yang begitu kuat. Di saat itulah Ajat yang sebelumnya terjatuh berhasil bangkit kembali. Ia segera bergabung membantu ayahnya. Kini ayah dan anak itu berkolaborasi menghadapi Bagja seorang diri. Pada awalnya Bagja terlihat kesulitan dan bahkan beberapa kali terdesak oleh kombinasi serangan mereka. Beberapa pukulan dan tendangan sukses mendarat di tubuhnya. Namun Bagja yang sudah kenyang dengan berbagai pengalaman pertarungan memiliki mental dan daya juang berbeda.
Ia mulai membaca pola serangan lawannya, mencari titik terlemah di antara keduanya. Tak butuh waktu lama, Bagja menyadari bahwa Ajat jauh lebih lemah dibandingkan ayahnya. Dengan segera, ia memutuskan untuk mengincar Ajat terlebih dahulu, bertekad melumpuhkan Ajat sebelum menghadapi ayahnya sepenuhnya. Bagja melesat cepat, tubuhnya bergerak seperti bayangan hitam. Pukulan keras mengarah tepat ke dada Ajat, membuat pemuda itu terempas ke belakang. Ajat mencoba bangkit, namun Bagja tak memberinya kesempatan. Tendangan keras menghantam baunya, terdengar suara retakan yang membuatnya mengerang kesakitan. "Ajat!" teriak Ujang Kambran sambil mencoba maju membantu. Namun Bagja sudah mengantisipasi. Dengan satu sapuan tangan yang begitu kuat, ia memaksa Ujang Kambran mundur beberapa langkah. Ajat dengan sisa tenaga tetap berusaha melawan. Tubuhnya penuh luka, darah mengalir dari sudut bibirnya, namun sorot matanya tidak padam. Ia melayangkan tinju meski lemah. Lalu Bagja mengangkat Ajat dengan mudah, mencengkram lehernya seakan hendak mematahkan tulang leher sang pemuda. Ujang Kambran berusaha masuk, tapi lagi-lagi ia dipukul mundur dengan hantaman keras di dadanya hingga Ujang Kambran kembali terjatuh. Dengan brutal, Bagja melempar tubuh Ajat ke tanah. Suara benturan keras terdengar. Ajat terpental hingga berguling-guling di atas tanah. Dia mencoba bangkit, tapi hanya bisa merangkak pelan. Nafasnya terengah-engah. Hingga akhirnya muncullah seekor macan putih yang selalu menemani Ujang Kambran membantunya. Ya, Maung Bodas langsung menyerang Bagja dengan beringas. Bagja tersentak sekaligus terkejut. Ya, macan gaib yang pernah menyerangnya dulu kini muncul kembali. Bagja pun langsung menendang Maung Bodas untuk melepaskan gigitannya. Mendapati tendangan itu, Maung Bodas pun langsung terpental. Macan siapa ini? Siapa pemiliknya?" teriak Bagja. "Saya," ucap Ujang Kambran. "Setahuku macan ini milik Toha." "Mana dia?" "Kamu siapa?" ujar Bagja. "Aki Toha itu kakek saya, dan dia sudah meninggal." "Kamu siapa?" tanya Ujang Kambran balik. Mendengar itu, mata Bagja langsung berubah merah, nafasnya memburu karena mengetahui jika Kang Toha, musuh bebuyutannya, telah tiada. Namun Bagja sudah mengucap sumpah jika dirinya akan menghabisi semua keturunan Kang Toha. Dengan wajahnya yang bengis, perlahan Bagja mulai mendekati Ujang Kambran. "Oh, jadi kamu keturunan si Toha. Kenalin, aku Bagja, dan sekarang aku akan menjadi malaikat mautmu," teriak Bagja sambil berjalan perlahan ke arah Ujang Kambran. Mendengar itu, Ujang Kambran juga terkejut. Bagaimana tidak, sosok yang dulu pernah diceritakan oleh kakeknya, Aki Toha, kini muncul kembali. Kemudian pertarungan itu pun dimulai lagi dengan sengit. Baik Bagja maupun Ujang Kambran, keduanya nampak tak mau mengalah. Tak terhitung sudah berapa banyak tendangan maupun pukulan yang telah mereka terima masing-masing. Namun sepertinya Bagja berada di atas angin, sementara Ujang Kambran mulai kepayahan. Ya, rupanya faktor usia memegang peranan penting bagi Ujang Kambran. Tapi bagaimana dengan Bagja? Walaupun sebenarnya usia Bagja jauh lebih tua, tapi Bagja memiliki ilmu kanuragan yang membuatnya selalu awet muda dan kekuatan yang besar. Dan tak hanya itu, dia pun tak bisa mati. Maung Bodas juga tak bisa berbuat banyak. Berkali-kali ia membantu majikannya, namun Bagja selalu dapat menangkapnya dan membantingnya berulang-ulang. Melihat ayahnya yang kepayahan, Ajat yang sudah bisa bangkit langsung membantu Ujang Kambran untuk menghadapi Bagja. Ajat melompat, pukulannya mendarat tepat di wajah Bagja, namun hal itu tak membuat Bagja bergeming sedikit pun. Dia pun bertambah beringas untuk melumpuhkan musuh-musuhnya. Akhirnya Ajat terkena pukulan telak hingga ia pun terpental kembali dan tak sadarkan diri.
Melihat itu, Ujang Kamran nampak bernafsu. Ia pun langsung mencekik Bagja, namun yang tak Ujang Kamran sadari, Bagja juga mulai mencekiknya. Di situ, kekuatan Bagja rupanya bukan tandingan Ujang Kamran yang sudah mulai kelelahan. Cengkeraman Ujang Kamran terlepas. Sebaliknya, Bagja terlihat mengangkat Ujang Kamran sambil mencengkram lehernya. Mati! Geram Bagja! Ujang Kamran tampak tersudut. Ia sulit bernafas karena cekikan Bagja. Namun tiba-tiba saja sebuah bayangan bergerak cepat menghantam bagian belakang kepala Bagja dengan sangat keras. Bagja langsung tersungkur, terjerembab ke tanah. Ya, ternyata itu adalah Doni yang menghajar Bagja menggunakan dengkul andalannya. Mang Kamran, bangun Mang! Bangun, panggil Doni pada Ujang Kamran yang tergeletak di dekatnya. Ujang Kamran terbatuk, matanya perlahan terbuka. Rupanya cekikan Bagja tadi hampir saja merenggut nyawanya. Di situ dengan suara lemah ia berkata, Bang Doni, hati-hati. Ini orang yang pernah saya ceritakan, musuhnya Kitoha. Dia nggak bisa mati. Benar saja, tak lama kemudian Bagja mulai bangkit kembali. Kini giliran Doni yang harus menghadapi Bagja. Ia berdiri tegak, sementara Bagja tampak menggerak-gerakkan lehernya meringis kesakitan. Rupanya serangan Doni barusan cukup keras hingga sempat membuatnya pingsan sesaat. Bagja kembali berdiri tegak, matanya merah menyala, wajahnya penuh amarah. Ia langsung melompat ke arah Doni dengan pukulan keras yang mengarah ke wajah. Doni sigap. Ia menunduk lalu membalas dengan tendangan lurus ke arah perut Bagja. Tubuh Bagja terhuyung ke belakang, tapi ia tidak jatuh, justru ia menyeringai sambil meludah ke tanah. Kali ini gantian Doni yang maju. Ia nampak mengerahkan tenaganya kuat-kuat, kedua tangannya mengepal erat. Pukulan Doni langsung menghantam dada Bagja begitu keras hingga suara benturan terdengar jelas seperti tulang yang beradu. Bagja terbental beberapa langkah, menabrak pohon besar di belakangnya. Namun sekali lagi, tubuh itu bangkit. Bagja menepuk dadanya yang barusan terkena pukulan. Bagja langsung menyerang balik. Dengan kombinasi pukulan cepat dan tendangan keras, Doni berusaha menangkis, tapi beberapa pukulan mengenainya. Doni terhuyung, darah mengalir di sudut bibirnya. Meski begitu, tatapan matanya tetap tajam. Baru kali ini Doni menemui lawan sekuat Bagja. Walau tubuhnya sudah babak belur, namun kekuatannya tak berkurang sedikit pun. Entah ilmu apa yang dipakai Bagja saat itu. Doni kembali menjejakkan kaki ke tanah dengan keras. Tubuhnya memantul ke depan secepat kilat, lalu melayangkan tendangan lutut ke arah dagu Bagja. Tendangan itu begitu keras hingga kepala Bagja terangkat ke atas. Tubuhnya sempat terangkat sedikit dari tanah. Tapi aneh, hanya beberapa detik kemudian Bagja kembali berdiri. Lehernya ia putar hingga berbunyi keras seakan tidak merasakan sakit sama sekali. Pertarungan pun semakin sengit. Tubuh Doni dan Bagja saling beradu pukulan dan tendangan. Suara benturan daging, tulang dan nafas yang menderu terdengar jelas di malam itu. Tanah di sekitar mereka bahkan sampai berguncang karena hentakan kaki keduanya. Meski Bagja begitu kuat, Doni mampu membuat tubuhnya terpental berkali-kali dengan pukulan dan tendangan-tendangan yang dilayangkan oleh Doni. Dan sebaliknya, Bagja juga tak kalah ganas. Ia terus mengajar Doni dengan kekuatan brutal hingga tubuh Doni beberapa kali terempas ke tanah. Keduanya sama-sama berdarah, sama-sama masih berdiri, tidak ada yang mau mengalah. Malam itu jadi saksi, dua kekuatan besar saling berhadapan tanpa ada yang bisa menebak siapa yang akan jatuh lebih dulu. Sementara itu, terlihat Clara ditemani oleh Dodi sopirnya menghampiri tempat keributan. Di situ, Clara nampak terkejut mendapati Ajat yang terluka parah dan tak sadarkan diri. Ia pun menyuruh Pak Dodi untuk mengambil mobil dan membawanya ke rumah sakit. Ya ampun,
Pak Dodi ambil mobil. Kita bawa Ajat ke rumah sakit, perintah Clara. Akitata yang datang belakangan bersama istrinya juga tidak kalah terkejut melihat cucunya dalam keadaan kritis. Clara juga berniat membawa Ujang Kamran ke rumah sakit, namun langsung ditolak oleh Ujang Kamran. Clara, kamu bawa Ajat saja. Saya mau dampingi Doni dulu. Soalnya penjahatnya belum bisa dikalahin, ujar Ujang Kamran disusul anggukan dari Clara. Sementara itu, pertarungan bergeser ke sebuah lapangan yang biasa dipakai untuk bermain sepak bola. Ya, Doni sengaja menjauhkan Bagja dari keramaian. Namun hal itu nampak percuma karena masih saja banyak warga yang berkumpul ingin menyaksikan pertarungan itu. Kembali 1-2 jurus dikeluarkan oleh kedua petarung. Bagja dengan tangannya yang besar melayang ke kanan dan ke kiri, sementara Doni yang pergerakannya lugas menghindar dengan sesekali melayangkan pukulan persis seperti seorang petinju yang memakai strategi hit and run. Namun, strategi yang dipakai Doni sepertinya kurang efektif. Buktinya, hal itu tidak melemahkan Bagja sedikit pun, malahan Bagja semakin beringas karena bernafsu ingin menghabisi Doni sesegera mungkin. Sekonyong-konyong, alih-alih kembali bertarung, Doni malah bertanya kepada Bagja dengan bahasa Sundanya yang amburadul. Mang, sia mau naon sih di dia? Emangnya sia nyari naon sih? Mendengar itu, Bagja tambah emosi karena memang dia tidak mengerti apa yang Doni ucapkan. Ngomong apa kamu bangsat? Sudah mau mati banyak omong. Emang, saya cuma nanya. Jangan marah-marah begitu ngapa? Saya kira memang kagak ngerti bahasa Indonesia. Gila Doni. Anak muda, boleh juga kekuatanmu. Baru kali ini aku bertemu lawan setangguh dirimu. Tapi sayang, biasanya lawan-lawanku tidak akan berumur panjang, ujar Bagja mengancam Doni. Umur mah bukan mamang yang nentuin, Allah yang nentuin. Yaudah, kita lanjut apa bagaimana nih? Saya udah terlanjur berantakan begini nih. Suwe banget emang lu ya, ujar Doni pada Bagja sambil menggerutu sendiri. Kemudian pertarungan pun kembali dimulai. Diawali dengan Bagja yang melayangkan sebuah pukulan serta kombinasi tendangan lutut ke arah ulu hati Doni. Namun rupanya gerakan Bagja dapat dibaca oleh Doni sehingga semua serangan Bagja dapat dihindarinya. Di situ tiba-tiba saja Doni melakukan tendangan berputar dan tepat mengenai wajah Bagja. Lagi-lagi Bagja tak bergeming. Dalam hati Doni berkata, "Bujuk ya, ini orang apa badak ya, kuat banget, suek mata." Di satu momen, Bagja berhasil merangkul pinggang Doni. Di situ dia langsung mengangkat dan berniat membanting, namun Doni bergerak dengan cerdik dan melepaskan diri sambil meraih leher Bagja. Di situ, Doni berhasil meraih tangan Bagja dan menghimpit lehernya dengan kedua kaki, lalu langsung melakukan gerakan memutar badan, yaitu gerakan flying cross solid. Alhasil, Bagja pun terpelanting dan jatuh memutar di atas tanah. Teknik kuncian yang Doni lakukan ini sangat mematikan. Hal itu dapat melumpuhkan hingga mematahkan tangan lawannya. Kini, posisi kedua kaki Doni masih menghimpit kepala Bagja dan menahan tangannya. Hal itu sangat menyakitkan. Tapi sekali lagi, lawan yang Doni hadapi kali ini bukanlah lawan biasa. Bagja seketika mampu berdiri dan mengangkat tubuh Doni dengan tangannya yang terkunci. Di situ, Bagja memperlihatkan kekuatannya yang sebenarnya pada Doni. Kemudian, Bagja langsung berniat membanting Doni dengan posisi kepala Doni di bawah. Mendapati posisi yang tidak menguntungkan, Doni langsung melepaskan kunciannya dan menendang kembali wajah Bagja dengan tendangan mautnya. Buak! Bagja terhuyung, tapi itu hanya sementara. Ia pun sudah mulai sadar kembali. Melihat itu, Doni hampir putus asa. Bagaimana cara untuk melumpuhkan Bagja? Dia pun sempat melihat ke arah belakang dan mencari sosok Gembul. Untungnya, Gembul tak jauh dari posisinya saat itu. Bul, tolongin gua ngapa? Ini bagaimana cara ngelainya? Tanya Doni. Mendengar itu, Gembul pun langsung memejamkan mata. Ia pun mencoba menerawang Bagja yang saat ini menjadi lawan Doni.
Dalam penerawangannya, Gembul melihat sosok Bagja yang dikelilingi oleh aura gelap yang sungguh kuat ya. Baru kali ini Gembul melihat aura gelap seperti itu, namun tiba-tiba Gembul dikejutkan oleh sosok jin yang langsung menyerangnya. Tapi di alam itu Gembul merupakan sosok yang berbeda, auranya kuat sehingga serangan itu bisa ditangkis dengan mudah. "Woi, siapa kamu?" tanya Gembul penasaran. "Aku adalah jin, pendamping Bagja. Mau apa kamu?" tanya jin itu balik. "Oh, jadi kamu adalah jin pendamping orang itu. Saya mau tanya, bagaimana caranya mengalahkan majikan kamu?" tanya Gembul lagi penasaran. "Hei manusia, memangnya kamu siapa? Berani-beraninya menyuruhku seenaknya," ujar jin penjaga Bagja itu. "Oh, nandang kamu ya. Awas, kamu rasakan makhluk durjana," ancam Gembul sambil memasang ancang-ancang untuk menyerang jin di depannya. Gembul melesat, bak petir menyambar sasaran. Serangan Gembul begitu dahsyat hingga terlihat seperti percikan api ketika serangan Gembul mengenai lawannya. Dar! Jin itu seketika goyah. Dia tidak menyangka jika serangan Gembul bisa sekuat itu. Kurang ajar. Siapa kau sebenarnya manusia?" tanyanya sambil merasakan kesakitan luar biasa. Di situ Gembul tak menjawab. Ia kembali menyerang makhluk itu dengan membabi buta. Beberapa kilatan terlihat. Gembul berkali-kali menyerang tanpa memberikan kesempatan lawan untuk menyerang balik. Kala itu, pertarungan Gembul dengan jin penjaga juga tak kalah seru. Namun bedanya, jin penjaga Bagja bukanlah tandingan Gembul. Beberapa kali serangan jin itu berhasil dipatahkan hingga akhirnya menyerah. Cukup, aku menyerah," teriak jin tersebut. Setelah mengaku kalah, jin itu memberitahu Gembul bagaimana cara mengalahkan majikannya. Dia berujar bahwa titik lemah Bagja itu berada di bagian ulu hatinya. Benar saja, Gembul melihat sekilas di bagian itu terdapat pancaran sinar redup berwarna merah. Rupanya itulah sumber kekuatan Bagja selama ini. Usai memberitahu hal itu, makhluk tersebut pun langsung menghilang. Sementara itu, Doni masih sibuk menghadapi Bagja. Keduanya sudah babak belur, pakaian mereka compang-camping. Bagja sudah bertelanjang dada, sementara Doni masih mengenakan kaos meski bagian depannya utuh, tetapi terdapat robekan besar di bagian belakang. Hingga di satu momen, Doni terpental dan jatuh tepat di depan Gembul. Di situ, dia nampak emosi melihat Gembul yang sedang memejamkan matanya. "Ya Allah, Bul, lu mah kebangetan banget. Temen pontang-panting, dia malah molor. Kebo, bangun lu!" teriak Doni pada sahabatnya itu. Di situ Gembul langsung membuka kedua matanya dan terkejut melihat Doni yang sedang terbaring di depannya. "Oh, siapa yang tidur sih bang? Saya kan lagi nerawang musuh abang. Sini saya kasih tahu," ucap Gembul yang langsung menghampiri Doni. Di situ Gembul langsung memberitahu cara mengalahkan Bagja pada Doni. Doni nampak mengangguk-ngangguk ketika Gembul membisikkannya. "Bang, sambil baca doa ya pas mukulnya," ucap Gembul mengingatkan. Doni pun bangkit kembali dan segera menghadapi Bagja. Kini ia mencoba mencari celah untuk mengincar ulu hati Bagja dengan tepat. Namun hal itu bukanlah perkara mudah, karena Bagja sangat melindungi bagian tubuhnya tersebut. Bagja seolah tak peduli bila bagian lain dari tubuhnya terkena pukulan atau tendangan lawan, tapi tidak dengan ulu hatinya. Jual beli pukulan pun terjadi. Di situ, Doni tanpa lelah mencari celah agar bisa meraih targetnya. Hingga akhirnya, Doni memberanikan diri untuk bertarung jarak dekat. Mendapati itu, Bagja pun dengan senang hati meladeni. Karena pikir Bagja, ia memiliki keunggulan dalam hal kekuatan. Bagja langsung merangkul Doni dan menghujam perut Doni dengan dengkulnya yang besar. Di situ Doni hanya menahan serangan itu dengan tangannya. Seketika Doni melihat bagian ulu hati Bagja terbuka lebar. Sambil mengumpulkan kekuatan,
Doni bertahan dan mengambil ancang-ancang untuk melancarkan pukulan kuat ke arah Bagja. Hingga akhirnya sambil membaca doa, Doni langsung melayangkan sebuah pukulan kuat ke arah ulu hati Bagja. Tak hanya sekali, tapi berkali-kali Doni melancarkan pukulan itu. Bismillahirrahmanirrahim. "Hah!" teriak Doni sambil melancarkan beberapa pukulan kuat ke arah ulu hati Bagja. Seketika Bagja merasakan sakit yang amat sangat saat mendapat serangan dari Doni. Sambil memegangi perutnya, Bagja berkata, Dari mana? Dari mana kau tahu kelemahanku?" Seketika Bagja memuntahkan sesuatu dari mulutnya, sebuah mustika berwarna merah. Saat itu juga tubuhnya mengejang hebat. Dia menggelincang, tubuhnya bergetar keras seolah-olah organ-organ di dalamnya saling berbenturan. Fenomena aneh terjadi pada Bagja. Tubuhnya mulai berubah, kulitnya yang semula kencang mendadak mengeriput, rambutnya memutih, dan tubuh tegapnya kini membungkuk. Dalam hitungan detik, wujud aslinya terbuka, seorang pria renta yang sudah sangat tua. Pertarungan sengit itu akhirnya pun selesai. Dengan sigap, Gembul langsung menghampiri Doni yang tengah berdiri lemas. Bukannya menolong, dia justru malah merobek baju Doni. Brek! "Maaf bang," ujar Gembul yang langsung merobek baju Doni yang sudah terkoyak. Alhasil Doni pun sewot. Gembul, sundel banget tuh. Ngapain baju gua lu robek?" "Maaf bang, saya mau ambil mustika orang itu, takut ada yang menyalahgunakan," saut Gembul yang langsung mengambil mustika yang tergeletak di atas tanah. Karena teramat lelah, Doni pun tak menggubris sahabatnya itu. Nafasnya yang tersengal-sengal membuat Doni berusaha memulihkan kondisi tubuhnya. Pasadeli bersama warga yang lain langsung membawa Doni ke tempat yang lebih terang. Begitu juga dengan Ujang Kamran yang kondisinya sudah lebih baik ikut menghampiri Doni. "Bang Doni, gimana keadaannya? Aman?" tanya Ujang Kamran khawatir. Aman Bang Kamran, cuma emang badannya pada ngilu ini. Bang Kamran sendiri bagaimana?" tanya Doni balik. "Alhamdulillah, saya juga aman," ujar Ujang Kamran. Namun tak lama Ujang Kamran langsung celingak-celinguk seolah mencari seseorang. "Si Bagjanya kemana?" tanya Ujang Kamran. "Tadi mah dibawa sama orang-orang, kayaknya mah dibawa ke kantor polisi," ungkap salah satu warga. "Waduh, kenapa nggak ditahan dulu atuh di sini? Bisa bahaya," sahut Ujang Kamran cemas. "Oh, tenang aja Bang Kamran, dia udah nggak berbahaya lagi, ilmunya sudah hilang. Nih, mustika punya dia. Tadi pas dipukul perutnya sama Bang Doni, langsung dia keluar mustika ini. Sekarang saya serahin sama Bang Kamran, silakan diamankan," ungkap Gembul sambil menyerahkan mustika tersebut. "Oh begitu ya Mas Gembul, ya sudah, nanti bakal saya musnahkan," jawab Ujang Kamran. Pada akhirnya Doni dibawa ke kediaman Ujang Kamran untuk beristirahat bersamaan dengan mulai berdatangan pihak keamanan. Di rumah Ujang Kamran, Doni pun disuruh berbaring untuk memulihkan kondisinya oleh Ujang Kamran. Namun Doni menolaknya. "Tenang aja Mang, saya kalau langsung disuruh rebahan malah pada sakit badan. Saya minta kopi hitam aja ya," ujar Doni. "Ya udah kalau gitu, saya ke dalam dulu panggil Cak Odah ya Bang," sahut Ujang Kamran sambil menuju ke arah dapur. Mendengar itu, Pasadeli langsung menegur Doni. "Buset dah lu Don, habis berantem malah minta kopi, air putih orang mah." "Udah Bang, dari tadi di depan minum air putih mulu, kembung saya lama-lama," sahut Doni yang bajunya sudah tidak karuan bentuknya. "Tapi Don, ngomong-ngomong ya, lu habis berkelahi, kelihatan kayak gembel. Udah muka lu cemong, baju lu sobek-sobek begitu lagi," ledek Pasadeli. "Ya ini Bang, baju saya udah dirobek musuh saya malah ditambahin sama si Gembul. Bakal apaan dia tadi?" sahut Doni sewot. "Oh, pokoknya begitu Bang. Robekan baju Abang tadi saya buat bungkus mustika punya musuh Abang. Mustika itu kan panas Bang. Saya nyari kain lap nggak ada. Ya udah baju Abang aja. Kan baju Abang udah terlanjur sobek," ungkap Gembul. Tak lama kemudian, Ujang Kamran pun muncul menghampiri Doni. "Bang Doni, nanti kalau mau apa-apa bilang sama Cak Odah aja ya. Saya mau nyusul si Ajat dulu di rumah sakit."
Ah, ya Mang, tolong kabarin keadaan Ajat, saut Doni ikutan cemas. Ujang Kamran pun segera meninggalkan kediamannya untuk melihat kondisi anaknya. Di situ, Pak Sadeli pun kembali mengoceh. Wah, heran banget ya. Apa ya kalau kita kemana-mana pasti aja ada kejadian. Kalau kagak berantem sama demit, berantem sama orang gila. Pak RT, dia bukan orang gila, dia itu orang sakti, saut Gembul. Sama aja Bul, gila-gila juga. Mana ada orang normal ngamuk apa kayak begitu. Lah untung aja gue udah pensiun. Kalau gue masih muda mah udah gue beri dari tadi tuh orang. Ujar Pak Sadeli sombong. Oh, jadi Pak RT dulunya jago silat juga? Tanya Gembul penasaran. Ya elah, jangan dikata Bul, lu tanyain siapa di pasar yang kagak kenal gua, ucap Pak Sadeli. Oh, jadi orang-orang di pasar pada kenal sama Pak RT gara-gara Pak RT jago silat ya? Tebak Gembul. Ya iyalah, pada kenal sama gua. Lah, orang gua tiap hari disuruh beli tempe sama bini gua. Guyon Pak Sadeli yang langsung membuat Gembul jengkel. Kirain jago silat. Bul, lu jangan dengerin dia dah. RT kita kalau habis maghrib gilanya kumat. Ledek Doni pada Pak Sadeli. Buset dah lu Don, bangetan banget gue dibilang gila, sungut Pak Sadeli. Sementara itu di rumah sakit, Clara dengan setia menemani Ajat yang sedang ditangani pihak medis. Untungnya Ajat sudah mulai siuman. Tak lama, Ujang Kamran datang membawa kabar bahwa situasi sudah kembali kondusif. Gimana Pak? Apa sudah aman? Tanya Ajat penasaran. Aman. Udah kamu jangan pikirin Jat. Sekarang mah kamu istirahat aja ya, biar cepat sembuh, ujar Ujang Kamran. Tapi apa Bapak tahu itu siapa? Ajat baru kali ini ketemu orang yang punya kekuatan kayak gitu. Tanya Ajat lagi. Ujang Kamran sempat terdiam. Dia bingung harus mulai dari mana. Jadi dia itu sebenarnya musuhnya buyut kamu, namanya Bagja. Dia dulu pernah dikalahin sama Kitoha. Kepala sama badannya dipisah. Soalnya dia nggak bisa mati, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba aja dia bisa bangkit lagi, ungkap Ujang Kamran. Mendengar itu, Ajat mengangguk sambil sesekali merasakan nyeri di tubuhnya. Malam itu, Ajat diharuskan menginap di rumah sakit untuk pemulihan. Di luar kamar, Ujang Kamran kemudian mengajak Aki, Tata, Clara dan yang lain untuk pulang ke rumah, namun Clara menolak. Clara di sini aja ya Om. Clara mau jagain Ajat, sama sekalian mau ngobrolin bisnis kafe, ujar Clara terbata-bata mencari alasan. Mendengar itu, Ujang Kamran terkejut sekaligus merasa bahagia. Ya, dia mulai curiga. Apakah Clara menaruh hati pada anaknya, tapi ia pura-pura tidak tahu dan memberi kesempatan Clara untuk menjaga Ajat. Oh ya sudah kalau begitu. Tapi kalau ada apa-apa, kabarin ya Clara. Nanti Om Ujang langsung ke sini, ujar Kamran sambil tersenyum. Sepeninggal Ujang Kamran dan yang lainnya, Clara langsung memasuki kamar rawat inap tempat Ajat dirawat. Ajat terkejut melihat Clara yang ternyata tidak ikut pulang. Loh, kamu kenapa tidak ikut pulang Clara? Tanya Ajat. Gak apa-apa, aku di sini aja, saut Clara sambil tersenyum. Tapi nanti kamu gak bisa istirahat, ucap Ajat khawatir. Loh, emangnya kenapa? Kalau aku mau istirahat ngapain aku jauh-jauh ke Garut nemuin kamu, ujar Clara seakan menyiratkan sesuatu. Ajat pun tersenyum. Dia bisa merasakan bahwa Clara sangat mengkhawatirkannya. Tiba-tiba saja Ajat memberanikan diri menggenggam tangan Clara. Clara sempat terkejut, namun ia tidak menolak, hanya diam dan membiarkan tangan mereka tetap bersentuhan. Maaf ya, liburan kamu jadi begini, ucap Ajat menyesal. Gak apa-apa, biarpun aku liburan di rumah sakit, yang penting sama kamu, saut Clara membuat wajah Ajat terlihat bahagia. Obrolan mereka pun semakin intim. Tanpa mereka sadari, percakapan itu seperti milik sepasang kekasih yang baru saja jadian. Rupanya malam itu mereka berdua
sudah tidak malu-malu lagi untuk saling mengungkapkan perasaan bahwa sebenarnya mereka memang saling mencintai. Terlihat Clara nampak membaringkan kepalanya di atas dada Ajat. "Oh iya Ajat, aku kan waktu itu pernah ngomong akan membantu warga di tempat kamu yang kena musibah. Nanti aku transfer lewat kamu ya." "Iya," jawab Ajat singkat sambil tersenyum bahagia. Sementara itu, Bagja rupanya dibawa oleh Denny bersama teman-temannya ke markas mereka yang berada di belakang pasar. Ya, setelah pertarungan itu, Denny yang semula hanya berjalan berdua dengan Bagja langsung menelpon teman-temannya untuk menjemput mereka. Di situ, kelompok Denny berpura-pura ingin membawa Bagja ke kantor polisi, padahal mereka mengamankan Bagja di markasnya. Namun kelompok Denny justru heran dengan perubahan sosok Bagja yang sangat berbeda dari sebelumnya. Tubuhnya sudah tidak gagah lagi, melainkan tampak renta dan seperti orang yang sudah sangat berumur. Den, ini kenapa si bos jadi begini?" tanya Usep, salah satu anak buah Bagja. "Ya nggak tahu Sep, saya juga bingung," jawab Denny. "Tapi kamu yakin Den, ini bos kita?" tanya Usep lagi. "Yakin atuh Sep, saya kan dari tadi sama si bos. Pas dia kalah tadi langsung berubah jadi begini," ungkap Denny. Mata Bagja terpejam, nafasnya berat, sesekali ia meringis menahan sakit. Saat itu tak nampak lagi sosok Bagja yang menakutkan, berganti dengan sosok lemah tak berdaya seperti singa tua yang kalah dari medan pertempuran. Keesokan harinya, terlihat Pasadeli, Doni dan Kempul sedang menikmati sarapan berupa kupat tahu yang disediakan Ujang Kamran. Begitu, mereka nampak menyantap makanan mereka di taman belakang di kediaman Ujang Kamran. "Mantep banget ya Don, cakep banget pemandangannya di mari. Rumahnya Bang Kamran emang keren banget ya. Di belakangnya pemandangan sawah sama pegunungan. Beda banget sama rumah gua. Kalau rumah gua mah belakangnya kali, mana kadang-kadang ada kuning-kuning ngambang lagi." Puji Pasadeli. "Elah si abang, ngapain sih pagi-pagi udah ngomongin tokai? Demen banget ngomongin tokai," sahut Doni sewot. "Nah bukan begitu Don, roman-romannya sama gua mah betah tinggal di mari." "Tapi sayang, kalau subuh ngambil air wudhunya dingin banget," ungkap Pasadeli. "Ya bagus, itu berarti airnya air asli mata air pegunungan, bukannya air kali kayak di rumah abang," timpal Doni. "Oh iya Don, ini ngomong-ngomong ya, ini ketoprak ngapa kagak ada bihun sama togenya ya? Cuma lontong doangan sama tahu. Apa kehabisan kali ya abangnya ya?" tanya Pasadeli keheranan. "Elah si abang ngoceh mulu, tinggal ngebadog aja ribet," sahut Doni sewot lagi. "Apa aja lupa kali abangnya Don? Lah masa iya ketoprak kagak pakai bihun sama toge? Lah kagak abdol jadinya nih," protes Pasadeli. Tak lama kemudian, Ujang Kamran pun muncul dari dalam rumahnya. Rupanya, dia tanpa sengaja mendengar percakapan Pasadeli dengan Doni. "Ada apa Pasadeli?" tanya Ujang Kamran. Mendapati itu, sambil cengengesan, Pasadeli bertanya pada Ujang Kamran saat itu. Padahal Doni berusaha memberikan kode agar Pasadeli tidak berkata yang macam-macam. Namun, apa mau dikata, Pasadeli merupakan tipe orang yang selalu berbicara ceplas-ceplos. "Ini Bang Kamran, mau nanya sih ini apa ketopraknya kagak ada bihun sama togenya ya? Lupa kali ya abangnya ya?" Mendengar itu, Mang Kamran tertawa dengan lebar. "Ini mah bukan ketoprak Pasadeli, ini teh namanya kupat tahu, makanan khas wilayah sini. Emang sih bumbunya hampir sama ketoprak," ungkap Ujang Kamran. "Oh, begono ya, saya kira main ketoprak." "Salah berarti saya," sahut Pasadeli. "Apa mau diganti Pasadeli? Nanti biar dicariin sarapan yang lain. Takutnya Pasadeli nggak suka," tanya Ujang Kamran menawarkan sarapan yang lain. Mendengar itu, Doni langsung menyela. "Jangan Bang, kagak usah. Ini juga enak banget ini," ujar Doni memotong pembicaraan antara Ujang Kamran dan Pasadeli. Di situ, Pasadeli hanya mengangguk sambil tersenyum. "Iya,
Si Ajat bagaimana keadaannya Mang Kamran? Tanya Doni penasaran. Alhamdulillah baik-baik saja Bang Doni. Ya cuma memar-memar sama luka luar, nggak ada luka serius. Alhamdulillah kalau begitu dah. Terus kapan pulangnya Mang? Tanya Doni lagi. Ya palingan mah hari ini udah pulang, jawab Ujang Kamran. Oh begitu. Kapan Mang Kamran mau jemputnya? Saya mau ngikut ini. Kayaknya mas saya nggak jemput. Soalnya udah ada Clara di sana. Sopirnya juga di rumah sakit standby. Jadi nggak perlu jemput. Ungkap Ujang Kamran menjelaskan. Oh ada Mbak Clara, saut Doni. Iya Bang Doni, si Clara nungguin Ajat di rumah sakit. Ungkap Ujang Kamran sambil tersenyum. Kayaknya dia mah suka sama si Ajat. Alhamdulillah, akhirnya si Ajat punya kabogoh. Lah, ke Bogor? Ngapain ke Bogor Mang? Katanya dia di rumah sakit. Tanya Doni kebingungan. Bukan ke Bogor, tapi ke Bogoh, pacar. Jelas Ujang Kamran. Oh pacar. Nah cocok tuh. Saya doain dah biar cepet nikah, biar Mang Kamran cepet punya cucu. Ucap Doni menjelaskan. Mendengar itu, Kamran langsung tertawa lebar. Dia tidak membayangkan jika dirinya memiliki seorang cucu. Karena bila boleh jujur, Kamran tak pernah menekan pada Ajat agar anaknya itu cepat memiliki pasangan karena Ajat memang sedikit introvert. Siang harinya, Ajat pun pulang dari rumah sakit dengan didampingi Clara di sisinya. Di situ dia meminta maaf pada Doni atas kejadian semalam. Ya, Doni yang niatnya ingin berbisnis beras dengan Ajat harus mengalami pertarungan sengit dengan Bagja. Aduh, saya minta maaf Bang Doni. Bang Doni harus ngalamin hal kayak gini. Padahal niatnya Bang Doni kesini kan mau melihat-lihat beras saya ya. Ungkap Ajat merasa tak enak hati. Santai aja Jam, lah emang udah jalannya kayak begitu. Ya kali aja dengan adanya kejadian ini usaha beras saya bakalan maju. Saut Doni menenangkan Ajat. Ya udah, kalau begitu nanti abang bawa aja beras saya 2 kintal buat sampel abang gratis, ujar Ajat. Waduh, sampel banyak banget itu Jat. Jangan banyak-banyak, timpal Doni. Mendengar itu, Pak Sadeli masuk dalam obrolan. Kagak ngomong apa Don, 1 kintalnya bakal lu, 1 kintalnya bakal gua. Rumah gua kan sering ketempatan rapat RT sama RW, jadi ntar berasnya buat gua bikin nasi uduk. Mendengar itu Doni pun langsung sewot. Dia, apa urusannya? Ini mau urusan saya. Ngapa bawa urusan ke RT-an? Beda itu bang. Dih lah. Mendengar pertengkaran itu membuat semua jadi tertawa. Ya, kelakuan Pak Sadeli dan Doni seperti Mali dan Polot yang bisa menarik kelak tawa orang yang melihatnya. 2 hari kemudian, malam itu, di markasnya, Denny dan Usep masih telaten merawat Bagja. Namun lama-kelamaan, keduanya mulai merasa berat. Merawat orang tua yang sakit bukanlah hal yang mudah, terlebih bagi mereka yang sehari-harinya hanya terbiasa mabuk dan berkelahi. Hal itu pun diungkapkan Usep pada Denny. Den, anak-anak udah pada ngeluh nih. Kayaknya mah kita udah gak sanggup lagi ngerawat si bos. Lagian kayaknya mah dia udah gak sakti lagi. Jadi kita gak usah takut lagi sama dia. Duh, iya juga sih Sep. Tapi mau gimana lagi? Masa kita diemin aja? Biarpun saya suka mabok sama berantem, tapi saya masih punya hati nurani. Saya nggak tega. Lagian kalau nanti dia meninggal di sini, bisa runyam urusannya. Soalnya dia punya KTP, rumahnya juga kita nggak tahu di mana. Apalagi saudara-saudaranya. Saut Denny ikutan bingung. Ya, kini Denny mengalami dilema saat merawat Bagja. Rasa takut yang awalnya dirasakan Denny kini berubah menjadi rasa iba pada sosok Bagja yang kini terbaring lebah. Namun tanpa Denny dan Usep sadari, obrolan mereka berdua rupanya didengar oleh Bagja. Dan saat keduanya berada di dalam, tiba-tiba saja Bagja membuka kedua matanya dan meminta sesuatu yang membuat Denny tersentak. Ya, Bagja ingin minta diantar ke Sukabumi, tepatnya ke Gunung Salak. Entah ingin menemui siapa di sana, tak ada yang tahu. Namun bila boleh jujur, Bagja sudah melewati puluhan tahun waktu yang terlewat sehingga orang-orang yang dikenalnya pun pasti sudah tiada.
Den, aku mau pulang. Antarkan aku ke Gunung Salak. Ini, uang sama emas buat kamu. Cepat antarkan aku. Aku ingin pulang, ujar Bagja sambil tertati. Mendengar itu, Usep langsung memberi kode pada Denny agar menyanggupi permintaan Bagja. Di situ, Denny langsung mengangguk dan mengambil uang serta emas yang diberikan Bagja padanya. Akhirnya, Denny dan beberapa temannya termasuk Usep mengantarkan Bagja malam itu juga, meskipun waktu sudah menunjukkan tengah malam. Beberapa saat kemudian, Denny telah menyewa mobil milik kenalannya. Dengan ditemani beberapa rekannya, Denny berangkat untuk mengantar Bagja menuju tempat yang dimintanya, Gunung Salak. Beberapa jam kemudian, saat langit masih gelap, mereka pun tiba di kaki Gunung Salak. Di sana, Bagja langsung meminta untuk diturunkan dari dalam mobil. "Berhenti, turunkan aku di sini," pinta Bagja. Tanpa berpamitan, Bagja langsung berjalan masuk ke dalam hutan di kaki Gunung Salak. Jalannya tertati, namun ia tetap memaksakan diri melangkah semakin dalam di telan pekatnya malam. Tidak ada seorang pun yang tahu kemana ia pergi atau apa yang dicarinya. Dan sejak saat itu, tak ada lagi kabar tentang Bagja. Sosoknya hilang tanpa jejak, seakan benar-benar ditelan bumi. Hanya hening hutan Gunung Salak yang menjadi saksi menyimpan rahasia yang tak pernah terungkap. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Mas Dani SBR, Warung Kopi Bang Doni. Akhirnya Bagja selesai, ya kan? Dan di sini Doni lagi-lagi ya, duet maut bersama Gembul berhasil mengalahkan dan sekaligus memusnahkan Bagja ya dari muka bumi ini. Waduh. Di sini juga bagaimana Pak Sadeli nih. Pak Sadeli jadi ngeselin banget ya. Ngikut aja kemana aja di jalanan, suka jajan malah dia ceritanya yang mengenai hal-hal begituan mulu, lagi ngeselin juga sih. Mana kupat tahu dia saka ketoprak, tapi emang mirip sih bumbunya ya, tapi bedanya kalau setahu saya sih kupat tahu nggak pakai bawang putihnya nggak terlalu berasa ya. Kalau ketoprak itu kan ciri khasnya tuh bawang putihnya nyengat banget tuh. Dia kata itu ketoprak yang karena sama tuh, ada ketupat, ada tahu, tapi nggak ada bihun, nggak ada toge. Ngeselin banget kan dia kan. Tapi ada cerita unik ya teman-teman ya. Teman saya juga ada tuh yang beli kupat tahu waktu itu, dan dia pikir kupat tahu itu lontong ketupat sayur ya kan. Udah semangat beli, begitu dibuka loh isinya malah bumbu kacang. Jadi emang unik, dan ternyata pas saya cobain enak sih kupat tahu, luar biasa pokoknya. Makanan khas Kota Garut tuh luar biasa. Dan makin menarik aja di sini bagaimanakah nanti kelanjutan hubungan Ajat dengan Clara, dan apakah Doni jadi nggak nih bisnis beras ya. Pengen dikasih sampel 2 kintal, nggak tanggung-tanggung 2 kintal, yang sekintal mau diambil lagi sama si Sadeli. Ngeselin banget si Sadeli ya. Overall kisahnya keren, pakai banget, selalu aja variatif ya Mas Dani SBR ini. Jadi cerita Warung Kopi Bang Doni itu nggak begitu-gitu aja. Oh ya, ada salah satu komentar dari salah satu subscriber Ilo Ekstrim ya, kok kisah Bang Doni sekarang begini. Ya kalau menurut saya itu adalah bentuk evolusi ya, dan juga kalau misalkan begitu-gitu aja ngerinya teman-teman bosen nih. Jadi di sini Mas Dani SBR memvariasikan, dan pada hakikatnya kisah Bang Doni akan tetap bertahan dengan ciri khasnya ya, relate dan keseharian orang-orang kita lah ya di situ, tapi tetap kritik dan saran tetap akan kami perhatikan. Terima kasih Mas Dani SBR atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Ekstrim. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-temannya yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan
ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.